Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Husni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Baik, penjelasan yang akan saya sampaikan nanti silahkan disimak dengan baik. Kemudian apa yang sudah ada, tugas yang sudah saya sampaikan di dalam rekaman yang akan saya kirimkan bersamaan dengan pengantar ini harap diperhatikan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ke pelajaran bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia kelas 6 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 MI Al-Khiriyah 2 Semarang. Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar yaitu 3.7 memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Kompetensi dasar 4.7 menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi, menyebutkan, dan mampu menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara lisan. Ingat, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi, menyebutkan, dan menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara lisan. Perhatikan teks non-fiksi yang akan saya bacakan dengan judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
Berdasarkan teks non-fiksi yang sudah saya baca, mari kita berlatih untuk memperoleh informasi dari teks non-fiksi yang sudah saya bacakan. Dengan cara menjawab pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Apa judul teks pada bacaan di atas? Judul teks pada bacaan di atas adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nomor 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jawabannya adalah makna proklamasi, sesuai dengan judul yang ada di teks non-fiksi yang sudah saya baca. Selanjutnya, soal nomor 3. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasi berdasarkan kata kunci yaitu proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Informasi yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci terdapat di bagian paling akhir bawah, yaitu adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Soal nomor 4. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Kita sebagai warga masyarakat banyak hal yang bisa kita lakukan dalam memaknai kemerdekaan itu. Di antaranya adalah kita bisa belajar dengan giat, kemudian mengikuti berbagai macam perlombaan, atau menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat. Kira-kira 3 itu kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Itulah contoh bagaimana kita bisa mengidentifikasi, memperkirakan, dan menentukan dari apa yang sudah kita pelajari. Maka secara tidak langsung kita sudah berhasil mensukseskan dari tujuan pembelajaran pada kali ini. Masih ingat ya tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu kita mampu mengidentifikasi, memperkirakan, dan menyebutkan serta menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul secara lisan. Kira-kira itu. Mari sekarang tugas anak-anak adalah perhatikan teks non-fiksi yang akan saya bacakan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami.
Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah. Sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini, setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Sumber buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sehat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015. Itu teks non-fiksi yang sudah saya bacakan. Sekarang anak-anak, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dengan lisan. Caranya bagaimana? Apa judul bacaan di atas? Kemukakan secara lisan dengan cara merekam. Menggunakan alat rekam atau handphone yang kalian miliki. Kemudian jawabannya nanti kirimkan ke nomor WA saya berupa rekaman suara soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk mempermudah kalian rekaman, kalian bisa menuliskan jawabannya terlebih dahulu di dalam buku tulis kalian. Di sini yang akan saya nilai adalah jawaban lisan dari kalian. Silakan kirimkan jawaban lisan dari pertanyaan-pertanyaan ini ke nomor HP saya. Begitu untuk pertemuan pada hari ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.